Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat teman-teman yang lagi lihat video ini. Jadi, saya pengen mereview mengenai akuntansi keuangan yang kemarin pada pertemuan 1 teman-teman memberi masukan ke saya untuk melakukan review dari akuntansi penghantar sampai biaya, tapi kita review sekilas aja, nanti coba diingat-ingat lagi. Saya hanya menggambarkan secara umum mengenai akuntansi itu seperti apa, gitu ya. Nah, akuntansi itu secara umum dibagi menjadi 2. Jadi ada yang akuntansi keuangan, ya, dan ada yang akuntansi manajemen. Nah, yang teman-teman udah pelajari itu yang di semester 1 dan 2 itu ada di akuntansi pengantar 1 dan 2 itu keuangan. Terus di semester 3 udah belajar akuntansi biaya, nah itu masuk ke kategori akuntansi manajemen. Nah, yang di dalamnya akuntansi manajemen ini nanti juga salah satunya mata kuliah yang sedang kita lalui sekarang, yaitu akuntansi manajemen, gitu ya. Jadi secara umum kita bagi menjadi ini dulu kalau terkait dengan pelaporannya. Nah, secara umum bedanya apa gitu ya? Secara umum bedanya itu yang satu fokusnya ke pihak eksternal perusahaan dan yang satu fokus ke keputusan internal perusahaan. Nah, contohnya yang pernah kita bahas kemarin ya. Nah, fokus ke eksternal maksudnya laporan ini secara umum dia mengikuti standar yang berlaku. Dia mengikuti standar agar bisa dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dia bisa terkait dengan masalah peraturan di perpajakan gitu ya, atau peraturan di standar akuntansi keuangan, baik itu untuk UMKM, untuk etap, dan untuk yang TBK. Baik itu juga untuk perusahaan BUMN, BUMD, dan juga untuk akuntansi pemerintahan. Ada standarnya tersendiri. Tujuannya apa? Agar laporan-laporan keuangan dari suatu entitas atau organisasi itu bisa dibandingkan, ya. Jadi kalau bisa dibandingkan gimana ya? Enak ya, kita bisa melihat satu perusahaan dibandingkan dengan satu perusahaan lainnya. Kalau nggak bisa dibandingkan, kita bingung nih, kok ini akunnya begini ya? Kalau perusahaan yang lain begini ya? Padahal sama-sama perusahaan dagang. Sebenarnya bagus yang mana sih gitu? Nanti perbankan bingung, ini bagus yang mana sih perusahaan ini? Kok dia nyatetnya yang sini kas dan setara kas, yang sini beda lagi. Dia nyatet persediaannya hanya ada persediaan barang dagang, yang sini ada persediaan A, B, C, D, D, dan sebagainya. Jadi ada aturannya. Paham ya? Nah, kembali lagi ke akuntansi keuangan yang mau kita bahas. Oke, saya mau nge-review dulu. Nah, jadi apa toh pentingnya akuntansi gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bisnis. Jadi kita tarik dulu ke bisnis. Dan ini major kalian ya. Sebenarnya kita sama-sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau ekonomi lebih ke ekonomi secara mikro dan makro. Kalau kita di akuntansi dan manajemen itu membahas mengenai pengelolaan bisnis. Gitu kan? How do you start a business gitu ya. Kita gimana cara kamu mulai bisnis? Ya kan? Mulainya gimana? Kita pakai aset yang kamu punya, patungan sama temennya, atau nyari investor lain, atau gimana tuh? Nah, how do you start? Orang manajemen lebih berpikir pada pengelolaan. Gimana ya caranya saya bisa dapat uang? Gitu. Gimana caranya saya dapat relasi? Tapi akuntansi melihat dari sisi when you start a business gitu ya, kamu tuh gimana cara pencatatannya gitu ya, agar kita tahu nih kinerja usaha kita nantinya gitu ya. Jadi sudut pandangnya kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita mempertimbangkan atau menentukan apakah bisnis kita tuh akan menghasilkan atau malah merugikan gitu kan. Ya, bisnis pasti pengennya menghasilkan kan, nah memberi laba, tapi gimana caranya ya kita ya bisa menjalankan bisnis dengan menghasilkan laba. Nah, berarti kan kita harus lihat dari berbagai sudut pandang kan. Oh, kalau orang marketing, oh kita harus gini nih cara marketingnya gitu. Oh, kita harus begini.
orang SDM kita harus hire orang yang berpengalaman, kita harus begini dan sebagainya, dan segala teori yang kalian pelajari. Nah, kalau dari sisi akuntansi, apa sih yang kita pelajari dari pertanyaan gitu, how do you determine whether your business is making or losing your money? Kita lihat ya, kita tuh orang akuntansi belajarnya dari data historis gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Kita evaluasi dulu yang udah kita jalani gitu ya. Dievaluasi, oh ternyata selama ini sebelum kita jalan kita udah untung loh, untungnya bisa sampai 30%. Oke, dengan data keuangan, pihak manajemen, marketing, SDM, bagian operasi itu bisa mengambil keputusan gitu loh. Artinya apa? Kita nggak asal ngambil keputusan berdasarkan feeling kita. Paham ya? Perannya akuntansi itu di mana? Jadi perannya akuntansi itu sentral sebagai informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Terus kemudian, bagaimana kamu ingin seharusnya mengekspansi keuanganmu? Gitu. Kamu mau pinjem ke bank, gitu ya, kepinjem ke teman, atau kamu mau menerbitkan saham, gitu ya? Apakah kamu atau juga kamu menggunakan modalmu sendiri, danamu sendiri? Nah, itu juga pertanyaan. Kalau kita mau ekspansi gitu ya, kita mau gimana cara dapat finance-nya, keuangan? Nah, itu ya. Yang keempat, bagaimana cara kamu meyakinkan bank agar mereka mau meminjamkan kamu uang? Atau bagaimana agar si investor itu mau membeli stok kamu, saham kamu? Nah, gimana caranya meyakinkan? Kita kan berbicara perusahaan gitu. Oke, kita relasi itu dengan cara kenalan, berbicara yang baik gitu ya, bisa meyakinkan. Tapi itu secara non finansial itu baik, itu butuh kemampuan itu. Tapi kalau kamu punya bukti objektif, kinerja yang sudah kamu jalani, kamu punya anggaran atau target secara finansial, ini loh kalau kamu join di saya, ini perkiraan saya di masa yang akan datang. Jadi butuh yang namanya data keuangan untuk meyakinkan. Jadi paham ya, di dunia ini tuh keputusan bisnis tuh ada yang finansial dan ada yang non finansial. Nah, kemudian keputusan atau kesuksesan di bisnis itu membutuhkan countless decision gitu, keputusan yang tak terhingga gitu ya, tak terhitung, banyak sekali. Dan keputusan itu membutuhkan informasi finansial. Nah, itu dulu ya, paham ya maksudnya ya. Jadi keputusan itu butuh informasi finansial. Jadi saya pengen kamu paham dulu bagaimana sih peran akuntansi ini di bisnis, di suatu bisnis ataupun di organisasi non bisnis ya, perannya apa. Nah, itu coba dipahami dulu sehingga kita paham ya, oh berarti akuntansi ini perannya dalam di bidang manajemen gitu ya, di bidang pengelolaan itu di mana sih gitu ya. Sebenarnya ini common terjadi di kehidupan kita ya. Kita tuh memberi keputusan tuh yang kecil aja tuh pasti mempertimbangkan finansial dan non finansial gitu. Misalkan kita milih kos, kosnya murah tapi kok jauh dari kampus gitu ya, atau kosnya mahal deket dari kampus, nggak apa-apa deh gitu, rasa amannya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, itu keputusan. Nah, kemudian akuntansi itu apa? Ini sudah ada ya, mengidentifikasi bukti, mencatat. Jadi bukti itu kan banyak banget ya, nota, bukti pembelian, kas masuk, kemudian faktur pajak, pemakaian bahan, dan lain sebagainya. Terus kita catat ya, dan komunikasikan tuh dalam laporan keuangan yang dicatat tuh apa? Transaksi ekonomiks gitu. Jadi yang dicatat yang punya pengaruh secara ekonomiks ya. Jadi kalau ada rapat dicatat nggak di laporan keuangan? Enggak, rapat nggak ada efeknya ke ekonomiks gitu. Kecuali transaksinya adalah beli konsumsi untuk rapat. Nah, itu beda lagi. Beli berarti kita ada pengurangan ekonomi,
dan kita menambah manfaat. Ya, bisa bedain ya yang transaksi ekonomi dan tidak. Nah, ini prosesnya. Saya rasa Anda sudah bisa membayangkan. Nah, ini bentuk usaha, jadi ada yang individual, ada yang partnership. Partnership itu gabungan antara 2 orang atau lebih, dan ada yang korporasi, perusahaan yang besar gitu ya. Jadi ada beberapa pemegang saham, bisa orang institusional maupun individual yang memiliki saham di suatu korporasi. Ini saya kira-kira nggak bahas secara detail lagi ya. Ini ya tadi, siapa yang membutuhkan data akuntansi, bisa marketing, bisa manajemen, bisa finance, bisa human resource gitu lah. Jadi butuh datanya akuntansi. Nah, ini internal. Nah, itu tadi yang saya bilang internal. Ini berkaitan nanti sama mata kuliah kita di akuntansi manajemen. Ini loh internal, ini loh yang butuh gitu. Karena keputusan internal tuh banyak banget. Misalkan marketing, kita mau iklan di media apa sih gitu loh. Mau lewat kita mau endorse siapa gitu. Jangan sampai pengennya endorse Raffi Ahmad gitu, tapi sebenarnya sekelas apa sih usaha kamu gitu. Sekuat mana kamu bisa mengeluarkan uang marketing, seberapa besar uang marketing yang bisa kamu keluarkan. Nah, itu pakai perhitungan gitu ya. Jadi internal usernya tuh kayak gini. Jadi saya jelaskan, paham ya? Terus, nah ini dia eksternal yang tadi ke akuntansi keuangan. Jadi ada investor, ada kreditor, ada calon investor, dan lain sebagainya sih. Masih banyak pemerintah, pihak konsumen siapa tahu, supplier siapa tahu gitu. Siapapun yang di eksternal perusahaan. Oke. Nah, kemudian tipe aktivitas bisnis di perusahaan ini ada 3 ya. Intinya sih ada operasi. Jadi gini, kita bayangin aktivitas perusahaan itu ya cuman kalau manufaktur ya memproduksi, ya making gitu ya. Dia olah dari bahan mentah ke bahan jadi atau barang jadi, sama kayak pelajaran akuntansi biaya. Ada juga yang dia perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu gimana? Perusahaan dagang ini dia beli kulaan kemudian dijual kembali, buy and sell, ya. Nah, tapi itu hanya aktivitas operasi. Intinya memang di operating, gitu ya. Utamanya karena perusahaan bergerak di bidang apa nih industrinya? Kalau di konstruksi ya jasa konstruksi, ya. Nah, kalau dia udah dari operasi yang pertama ini, dia dapat laba, ya, dapat laba, kemudian, nah dapat laba, ada sisa laba, ada yang dibagi ke investor, ada yang enggak. Nah, kalau dia udah punya uang ngapain nih, gitu kan? Biasanya kalau kalian punya uang kan ditabung kan. Nah, sama perusahaan ini juga melakukan investasi. Jadi aktivitasnya yang kedua adalah investasi. Bisa ditabung, bisa dalam bentuk keuangan, bisa juga dalam bentuk aset tetap gitu ya. Jadi kan kalian juga nggak mesti nabung aja kan. Misalkan pengen beli entah itu kendaraan gitu ya, entah itu bangunan atau peralatan lainnya yang kalian anggap atau perusahaan anggap tuh butuhkan dalam nanti untuk kegiatan investasi juga gitu ya. Jadi artinya fokusnya memang ke operasi kembali. Nah, kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas investasi, ya. Aktivitas investasi itu apa gitu ya. Jadi aktivitas pembiayaan, financing. Ya kan, dia kalau tadi kan ketika kelebihan dana kemana gitu. Tapi kalau dia kekurangan dana, berarti bisa jadi dia melakukan aktivitas pembiayaan, ya. Bisa jadi dia financing itu bisa jadi dia pinjem uang gitu ya, atau dia minjemnya juga bisa, gitu ya. Jadi macam-macam jenis aktivitas bisnis.
Oke. Nah, sekarang masuk ke yang banyak diasosiasikan dengan akuntansi itu apa? Yang banyak diasosiasikan yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah output sebenarnya ya dari proses akuntansi yang dijalani ya. Laporan, namanya juga laporan, memberikan laporan. Laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua, urut ya, ini ya, harus laba rugi dulu yang dibuat. Ya, karena laba rugi kita lihat ya contohnya. Ya, to show how successfully your business perform gitu ya. Jadi melihat performa, kinerja dari bisnis ya. Dan kamu ini melaporkan your revenue dan expenses. Hal ini dinamakan income statement. Ya, kayak gimana income statement ini loh? Revenue, pendapatannya berapa atau penjualan ya, tergantung jasa atau dagang atau manufaktur. Di sini biaya atau beban. Nah, di sini adalah laba atau rugi. Paham ya? Jadi income statement itu menulis revenue dan expense ya. Nah, jadi urut dulu, kamu dapat tahu laba atau rugi dulu. Paham ya? Itu yang pertama diingat. Yang kedua, oke, kalau kamu udah punya laba, gitu ya. Nah, ada laporan yang kedua itu a retained earning statement atau laporan laba ditahan, atau bisa jadi kalau di Indonesia lebih sering dilihat sebagai laporan perubahan modal. Ya, perubahan modal itu gimana? Memperlihatkan modal awal plus laba yang ditahan itu berapa. Maksudnya gimana? Tadi kan udah dapet nih laba atau rugi. Nah, misalkan Usamah ini atau gini aja, Usamah tuh punya sisa uang bulanannya dari orang tua gitu ya. Terus dia masih sisa uang 500.000 gitu. Nah, itu mau ditabung, diputer semua ke usahanya gitu ya, atau mau dibagikan ke pemilik. Kalau pribadi berarti nggak cocok ya, sorry saya ganti. Misalnya Usama ini join sama temennya gitu. Saya belum hafal ya teman-teman ya. Oke, join 2 orang. Nah, ada laba yang didapatnya tuh 3.000. Nah, dari 3.000 ini berapakah yang mau dibagi ke pemilik? Apakah 3.000 itu mau dibagi semua? Berarti habis. Modalnya tetap sama dengan modal awal. Tapi kalau 3.000 ini, yang 1.000 dibagi ke Usama dan temannya, yang 2.000 ini diputar lagi aja ke usaha. Nah, kalau diputar lagi aja ke usaha, maka 2.000 ini akan menambah modal awalnya si Usama dan temennya. Misalkan modalnya awalnya berapa? Nah, nanti ditambah sama laba ditahan. Modal awalnya misalnya 10.000, tambah 3.000 berarti 23.000. Nanti dibagi sesuai dengan kepemilikannya. Gitu ya. Jadi yang kedua ini urut, karena kalau kamu nggak ngitung laba, kamu nggak bisa ngitung laporan perubahan modal. Jadi dapat ya, sekarang modalnya Usama dan temennya, modal akhirnya 23.000. Nah, kenapa urut? Karena laporan yang ketiga, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, ini menunjukkan posisi keuangan saat ini ya, yaitu dari persamaan akuntansi. Masih ingat ya? Ayo apa persamaan akuntansi gitu ya. Dari aset sama dengan modal plus utang, atau aset sama dengan utang plus modal gitu ya. Nah, untuk memperlihatkan saat posisi itu tanggal neraca, misalnya tanggal 31 Desember, ya udah tanggal 31 Desember diperlihatkan ya. Nah, isinya apa? Total aset, sebelah kanannya ada liabilitas plus modal.
Modalnya dari mana? Ya dari ini tadi, modal akhir yang udah ditambah sama laba ditahan. Nah, jadi balance nanti gitu, nggak modal awal yang dulu, kan udah nambah karena ada laba. Atau rugi berkurang, gitu ya. Oke, itu ketiga. Yang keempat, ada laporan arus kas gitu loh. Karena banyak aset nggak mesti kamu aman gitu ya. Kenapa nggak aman? Sama kayak Usama misalkan. Oh ternyata dia mobilnya 2, punya deposito, punya kendaraan bagus, gitu. Punya HP-nya iPhone 11 gitu. Tapi kok dia kalau cuma bayar parkir minta temennya sih, katanya Usama dia nggak punya uang cash gitu. Karena tak deposito ini semua, itu kan nggak baik. Padahal pengeluaran perusahaan ada juga yang pengeluaran kecil, ya. Ada yang dia harus bayar utang. Nanti dia nggak mau bayar utang dong ke temannya kalau nggak punya cash, gitu ya maksudnya. Nah, untuk itu makanya butuh yang namanya laporan arus kas. Kita harus tahu arus kas kita itu digunakan untuk apa aja. Ya, kita masih punya kas berapa? Apakah digunakan untuk operasi? Berapa yang digunakan investasi, dan berapa yang digunakan untuk pembiayaan atau didapatkan dari pembiayaan, ya kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa? Karena yang 3 atasnya itu yang pasti udah dijelaskan dulu ya. Modelnya akuntansi ini kan akrual. Oke, kalau kita cash itu kan kas basis. Akrual itu apa, Bu? Kas basis itu apa gitu ya. Jadi akrual itu gini. Kalau saya sebagai akuntan ada jual barang. Saya jual ke Pak A. Ternyata Pak A ini nggak langsung bayar. Kalau nggak langsung bayar, boleh saya catat piutang di debit, kreditnya penjualan. Jadi artinya kalau saya belum terima uang, boleh saya catat sebagai piutang. Penjualannya boleh tak catat karena barangnya udah tak serahkan. Tapi kalau basisnya kas, nggak nyatet, gitu ya. Basisnya kas, nyatetnya hanya ketika kita nampani uang, gitu ya. Sama kayak teman-teman kalau nyatet uang kas kan cuma nyatet kas masuk kas keluar kan? Itu namanya kas basis. Kalau kamu nyatet beli buku sekelas gitu ya, buku bertambah, kasnya berkurang, nah itu namanya udah nyatet akrual. Kalau akrual itu nyatet aset, nyatet piutang ya, piutang tuh ya aset ya, nyatet utang. Jadi kita nggak cuma sekedar kas masuk buat belanja, kas keluar, kas masuk dari siapa dan kas keluar dari siapa. Tuh, kira-kira kayak gitu. Terakhir yang kelima adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau CALK ini tujuannya adalah menjelaskan per akun. Ya, jadi kas, kebijakan akuntansinya apa, dijelaskan kas di bank A, bank B, bank C, bank D, kas tunai gitu lah. Piutangnya A, piutangnya C, piutangnya D, itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Tujuannya sebagai penjelas. Gitu ya. Jadi 5 annual report itu seperti itu outputnya. Ya. Nanti kita bahas lagi. Saya mau mengingatkan aja terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Gitu ya.